Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dwi Budiliana dari kelas F2 dengan NPM 1012046F. Di sini saya akan menjelaskan perihal Marifatullah yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Marifatullah, alangkah baiknya kita akan mengenal apa sih manusia itu. Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal yang sempurna, tak kala akal membawa sesuatu kepada yang ia inginkan. Tetapi alangkah baiknya digunakan kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat, salah satunya dengan meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan hidup lurus apabila dia mampu menggunakan akalnya untuk mengetahui siapa sih dirinya itu, yang akhirnya akan sampai kepada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang menjadi persoalan bahwa kebanyakan manusia lupa kepada zat yang telah menciptakannya. Yang kedua, kita akan masuk ke bab Marifatullah. Marifah yang berasal dari kata arofa, yarifu, dan marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengenal siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Karena itu banyak manusia yang mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa itu Tuhannya. Allah yang Maha Rohman dan Maha Rohim tidak membiarkan kita untuk terkantung-kantung dalam pertanyaan yang semu. Maka dari itu, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Di antara manusia yang berhasil mengetahui siapa penciptanya itu, banyak pula manusia yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Seperti dalam surat An-Najm ayat 29-30 yang artinya, "Maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu lebih mengetahui orang yang telah tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk." Quran Surat An-Najm ayat 29-30. Ciri-ciri dalam Marifatullah. Seseorang dianggap mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama ada sifat Allah, yang kedua ada asma Allah, yang ketiga ada af'al, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaannya dan tersebar dalam kehidupan di alam ini. Kemudian dari bekal dan pengetahuan ini biasanya ia menunjukkan yang pertama ada sifat sidik, yaitu benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada sabar atau menerima pemberlakuan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Yang kelima ada berwadah atau mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran agamanya. Yang keenam yaitu membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektif siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang telah diajarkan Rasulullah. Adapun cara-cara dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada jalan yang dilaluinya bukan berdasarkan petunjuk Islam, yaitu al-hawas atau panca indera, melalui panca indera, dan al-akli melalui akal pemikirannya. Namun karena itu tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya, timbullah prasangka dan keraguan yang pada akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Yang kedua yaitu ada jalan yang dilaluinya berdasarkan petunjuk Islam, dengan mengenal Allah yang telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda ayat, al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauliyah, Al-Quran dan hadis, dan kauniyah, alam semesta ini, dan melalui mujizatnya. Contoh untuk ayat kauliyah terdapat dalam surat At-Tin ayat 1-5, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sanai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka.
Itu merupakan salah satu contoh dari ayat kauliyah. Yang kedua ada ayat kauniyah yang ada dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Adapun sarana-sarana yang mengantarkan kita pada marifatullah, yang pertama ada akal sehat. Dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaannya terhadap pengenalan al-Khaliq, seperti pada firman Allah yang artinya, katakanlah, tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang telah memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat 10 ayat 10 atau Quran Surat 3 ayat 190 sampai 191. Yang kedua yaitu ada para Rasul. Para Rasul yang telah membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan-penjelasan sejelas-jelasnya tentang marifatullah dan konsekuensinya. Mereka ini diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilannya. Quran Surat 57 ayat 25. Yang ketiga ada asma dan sifat Allah, yaitu mengenal asma, nama Allah, dan sifat-sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri terhadap makhluk-makhluknya. Seperti terbukalah jendela untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih dekat lagi. Seperti dalam firman Allah, yaitu katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma dan Al-Husna atau nama-nama Allah yang terbaik. Quran Surat 17 ayat 110. Ada juga penghalang dalam kita untuk mengenal Allah. Yang pertama ada Al-Kubro atau sombong. Al-Kubro ini terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 21. Yang kedua ada azulmu atau zolim, terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 29. Yang ketiga ada al-kazibu atau dusta, terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Yang keempat ada al-fusuku atau fasik, perbuatan yang sangat tidak disenangi Allah. Ini terdapat dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 5. Yang kelima ada al-kufru, yaitu ingkar. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 41. Yang keenam ada al-fasadu, yaitu fasad. Fasad ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 62 dan 63. Yang ketujuh ada al-ghaflah, yaitu lengah. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang ke-8 ada kasratul ma'asi, yaitu banyak perbuatan durhaka. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61.